dan Litri Papa Uniform depan Bandetakan dan partisipasinya good luck and symmetry. Berikut Foxtrot November 8 pagi. Oh iya, sorry. Tertulis Foxtrot tapi tidak berikut November ya. Diulang Foxtrot. Rekan-rekan kepada semua rekan-rekan anggota orari lokal maupun calon anggota, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua pada kesempatan hari ini dapat dipertemukan dalam acara IAR yang sekaligus acara special event session. Kita dapat bertemu dalam kondisi sehat walafiat setelah beberapa lama kita tidak bertemu, dan alhamdulillah karena pandemi sudah mulai menurun sehingga kita bisa melakukan kegiatan. Sejahtera buat kita semua. Terima kasih pada hari ini kita masih bisa berkumpul sudah 2 hari ini dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, seluruh anggota orari lokal Kabupaten Kendal yang saya banggakan, bahwa sebenarnya pada hari ini jam 10 beliau Pak Basuki akan ikut rame-rame ke sini karena kemarin sebenarnya juga berharap untuk membuka special event yang ada di KONI, tapi karena ada sesuatu hal beliau ini ada di Trompo untuk pengajian di Trompo yang rencana itu pengajian jam 8 tapi ternyata sampai baru mulainya jam 9 jam 10. Terus tadi saya telepon ke ajudan bahwa Pak Basuki langsung ke Gringsing, nggak tahu lakukan zamannya Pak Widodo itu dulu kapan ya, itu kita lakukan karena satu hal pada saat ini 2 tahun lebih 3 bulan atau 4 bulan itu kena pandemi, pure pasti urusan kita dengan kumpul-kumpul seperti ini itu tidak diperbolehkan. Yang aman COVID setiap minggu di setiap kecamatan. Pak izin saya di Sukorejo pakai masker ya. Pak izin saya di Boja pakai masker. Saya di Boja pas puasa kalau nggak salah ya. Pas puasa di Boja sampai sore di perempatan terus bagi takjil kalau nggak salah itu juga. Jadi kegiatan teman-teman kita sebenarnya pada saat pandemi itu juga sudah ada kegiatan tapi disamarkan, dikamuflasekan dalam bentuk kegiatan di lapangan. Karena kemarin kumpul-kumpul 10 orang itu langsung tidak boleh kan begitu. Nah, kita buatkan laporan. Nah, saya saat ini sedang menyusun laporan pertanggungjawaban pengurus. Saya berharap nanti dibantu data semuanya termasuk anggota-anggota orari kita jumlahnya berapa, yang dulu Charlie jadi berapa, yang dulu Delta jadi berapa, anggota jumlahnya berapa, itu nanti akan saya susun sama. Nyuwun sewu secara penghasilan kadang-kadang tidak kita menjembatani, maka kita adakan arisan dulu untuk sesepuh kita Pak Yul juga Pak Gondo, kita minta masukan juga, dan akhirnya dari beberapa komunitas itu gabung ke anggota kita termasuk untuk yang fotografer Pak Ari itu dari Mas Siapal kalau tidak salah, juga teman-teman yang lain. Jadi berarti kita melaksanakan arisan ini untuk membuat sebuah tandingan kepada Pak Wido. Pak Wido juga tujuan berikutnya yaitu pada saat itu kita yang membidangi Kore ketika akan melaksanakan sebuah kegiatan, terutama ketika ada kebencanaan, kita terkendala untuk pendanaan atau kos anggaran yang pada saat itu kita ingin mengajukan anggaran ke lokal. Kita mengetahui sendiri pada saat pandemi juga antar pengurus itu jarang ketemu. Untuk menghindari kebuntuan agar kita tetap bisa berjalan, maka kita adakan arisan sejumlah 50.000 per 2 bulan. Adapun rinciannya yaitu 40.000 masuk sebagai cadangan tabungan untuk IAR,
yang 5.000 untuk membantu konsumsi, dan yang 5.000 adalah kas yang masuk ke KOR, sehingga kita pergunakan untuk kegiatan KOR. Jadi di sini yang mungkin belum mengikuti arisan nanti bisa bergabung, nanti kita masukkan yang tahap kedua. Dan dari rekan-rekan yang mengikuti arisan sudah mempergunakan untuk baik perpanjangan saya sendiri juga yang lain ada sekitar berapa Mas Awan? 14 ujian baru, je. Akhirnya kita bisa mengangkat 14 untuk teman-teman yang ujian baru. Dan untuk selanjutnya tadi apa yang disampaikan Pak Heri, saya Om Hastu dapat mandat meskipun 3 bulan di masa jalan pengurus. Untuk teman-teman yang belum tahu, mungkin saya izin membacakan Pak Heri untuk mengisi kekosongan pengurus dan melanjutkan kerja pengurus Orado Kendal. Sudah tersusun kepengurusan yang baru, yaitu untuk DPP Pak Iwan Safi'i, Yangki Carlito Hotel Telepapa sebagai ketua merangkap anggota. Untuk anggota, untuk sekretaris ada Pak Enggar, Yangki Delta 1 Juliet Oscar Bravo. Untuk anggota ada Pak Atailah, Yangki Carlito Hotel 5 Oscar. Berikutnya ada Pak Azadi, Yangki Delta 1 Golf Oscar 5. Ada Pak Haji Ahmad Syuti, Yangki Delta 1 Bravo Quebec Oscar. Ada Pak Tomo, Yangki Golf 2 Alpha Papa Delta. Dan anggota DPP terakhir itu ada Pak Iswanti, Yangki Delta 1 Tango Foxtrot. Untuk susunan pengurus, Ketua Bapak Dwi Heri Hernawan, Yangki Bravo 2 Charlie Bravo Delta. Wakil Ketua Teguh Utianto, Yangki Delta 2 Bravo Golf Mike. Untuk Ketua Bidang Organisasi Om Hastu, Yangki Delta 2 Bravo Yangki Kilo menggantikan Om Yayan, Yangki Delta 2 Yangki Charlie 2 Tango Foxtrot Bravo. Untuk Ketua Bidang Operasional dan Teknik ada Pak Yul Karnain, Yangki Bravo 2 Foxtrot Hotel India. Untuk sekretaris ada Pak Keswanto, Yangki Charlie 2 Bravo Delta Sierra. Sekretaris 2 ada Mas Agung Dwi Setiawan, Yangki Delta 2 Bravo India Hotel. Untuk Bendahara 1 Ginanjar Prakoso, Yangki Delta 2 Bravo India Romeo. Dan Bendahara 2 ada Bapak Ahmad Basori, Yangki Delta 2 Bravo Hotel Uniform. Berikutnya ada Ketua Bidang Keanggotaan ada Om Wahyu, Yangki Delta 2 Delta Kilo Hotel. Untuk Ketua Bagian Operasional dan Teknik saya sendiri, Yangki Delta 2 5 Mike 5. Untuk Ketua Bagian Bidang Teknik ada Bapak Sudarwanto, Yangki Delta 2 Bravo Hotel Juliet. Untuk Ketua Seksi Usaha dan Kegiatan ada Ibu Sumarati, Yangki Delta 2 Alpha Juliet Romeo. Itulah tadi untuk susunan kepengurusan baru. Semoga dengan sisa waktu yang hanya tinggal 3 bulan, kita semua bisa membantu kerja dari Ketua Orado Kendal dalam memberikan pelayanan maupun pertanggungjawaban kepada anggota. Adapun informasi berikutnya yaitu mengenai kegiatan dari KOR Pak Ketua. Untuk tanggal 2 hingga 4 kita diminta dari Basarnas untuk menyediakan repeater portable untuk dipergunakan pada latihan SAR gabungan se-Jawa Tengah di Nyatnyono Ungaran. Juga kita diminta 1 anggota untuk mengikuti pelatihan Jungle Rescue dan itu bersertifikat. Adapun untuk yang sudah mengikuti pelatihan di Basarnas ada saya sendiri, Mas Nizam, Raffi juga Mas Kurnia. Jadi dari beberapa anggota KOR itu sudah memiliki sertifikat standar nasional dari Basarnas. Harapannya dari rekan-rekan yang mengikuti pelatihan di Basarnas bisa menyampaikan dan menularkan ilmunya kepada anggota yang lain. Dan kita masih berharap terutama dari anggota KOR untuk nantinya bisa kita gilir ketika ada pelatihan kita ganti satu persatu biar memiliki basic. Dan rencana dari KOR sendiri dengan sisa waktu yang hanya beberapa bulan ini, rencana kita akan mengadakan misalnya kumpul bersama atau camping bersama yang nanti di situ rencana kegiatannya yaitu berupa sharing, berbagi ilmu mengenai communication and rescue, baik segi teknis komunikasinya maupun di rescue-nya.
Dan untuk refresh anggota KOR yang beberapa anggota mungkin tidak bisa hadir dalam berbagai kesempatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Adapun nanti teknis untuk arisan dari Pak Wido nanti kita bahas bersama. Bila mana ada kekurangan, mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arisan kita tujuannya mengurus IAR, kemudian beralih lagi arisan tabungan. Kenapa lahir lagi arisan IAR ini? Jadi kami memang betul-betul menginginkan anggota itu dibantu. Kalau arisan yang kedua yang dikelola oleh pengurus itu kan tabungan, jadi tidak bisa digunakan teman-teman yang lain. Sempat ada yang ngomong, wah aku nggak sudi ini teman-teman, oh tabunganku kok. Sebab itu ada tabungan. Kalau ini kami bertujuan waktu itu bahkan belum menjadi anggota orari, dia sudah nabung, sudah bayar arisan karena ingin ikut. Itu sejarahnya pertama itu yang dibentuk yang makanya kebanyakan anggota KOR itu. Nah, adapun nanti mau berkembang lagi, monggo nanti kita rembuk lah. Mungkin ketambahan bukan anggota KOR tapi anggota orari. Berharap seperti itu. Pada tujuan pertama kami memang melulu anggota KOR. Dia yang ingin menjadi relawan silahkan. Belum menjadi anggota orari, belum ikut ujian, sudah bayar. Bahkan ada yang sudah bayar separuh. Jadi sekitar 600-an, 600 dari 300, berarti 300 sama bagi 50, 6 kali. Begitu dia ikut unar, nah itu uang itu kita gunakan. Nah, teman-teman yang masa IAR-nya masih panjang, oke lah dipakai enggak apa-apa. Karena tujuan kita khusus anggota KOR. Adapun nanti mau berkembang di luar anggota KOR, monggo. Saya sendiri tidak masalah, yang penting jangan sampai nanti yang pengelolanya terjadi yang seperti tahun pertama kali itu. Satu periode 3 bulan sekali tidak berangkat 1 kali. 2 kali tidak berangkat lagi, tidak diamanahkan ke pengelola yang lain. Sampai 3 kali berarti 9 bulan. Ada beberapa IAR yang tidak bisa dibayarkan. Lah itu kesian teman-teman kita. Nah, kita menanggulangi seperti itu. Satu lagi, ini ada kasus, pertimbangan sajalah. Mudah-mudahan nanti karena saya pengurus juga, nanti Pak Heri minta pendapat. Ada 2 anggota sudah ikut unar, tapi belum dibayarkan oleh pengurus. Tapi beliau sudah bayar. Dipercaya sebagai pengelola tabungan IAR. Dulu namanya tabungan IAR. Sebelum tabungan IAR namanya arisan. Mengapa dibentuk tabungan? Kalau nggak salah ini mungkin mohon koreksi Pak Tony, Pak Enggar juga. Karena historisnya juga sangat memprihatinkan saat itu. Kita sudah memberikan talangan untuk tabungan IAR, namun ada beberapa anggota yang tidak memenuhi kewajiban untuk menyelesaikan, sehingga ada saldo yang minus. Makanya dulu diganti menjadi tabungan. Tujuannya biar yang nabung itu yang dipergunakan. Namun tadi ada perkembangan di KOR yang merujuk kembali ke arisan, dan mudah-mudahan itu bisa berjalan dengan baik dan itu akan lebih bermanfaat asal teman-teman komitmen semua. Yang sudah ditalangi ya setor. Ya, itu yang kendala dulu, telepon dulu. Tapi saya yakin sekarang sudah era komunikasi gampang, ya saya yakin bisa. Kembali saya sampaikan bahwa kami mengelola tabungan arisan tabungan IAR itu sejak tahun 2016. Data terakhir yang kami ada itu dari sekian ratus anggota orari,
47 yang ikut. Dari 40 yang ikut itu sekitar ada 10.700.000, dan saat ini hanya ya, sebagian sudah selesai lunas atau diambil untuk perpanjangan. Yang per tanggal 1 Agustus ini sudah secara resmi dibuka. Artinya untuk teman-teman yang masa aktif IAR-nya sudah mau habis, kemudian yang kemarin baru ujian, batas waktunya tinggal 2 bulan. Tinggal 1 bulan dari per tanggal 1 Agustus. Jadi kalau yang ujiannya kemarin Januari, Februari, Maret, April itu belum lulus, masih tidak harus. Tapi per 1 Agustus ini kalau tidak diurus sampai dengan 30 Agustus artinya akan hangus, harus ujian ulang. Itu ada edarannya dari pengurus pusat. Kemarin sudah saya sempat share di grup juga, moga-moga dibaca oleh teman-teman. Karena saya tidak tahu dibaca atau tidak, yang jelas itu mumpung ini ketemu saya sampaikan sekalian. Kemudian terkait untuk yang dulu aplikasi keanggotaan yang ada di Google Play Store itu memang sudah tidak bisa digunakan karena itu milik kepengurusan yang lama, Orpus yang lama, dan itu sudah tidak bisa diakses. Sekarang silakan bukanya melalui Google Chrome atau menggunakan, kalau di laptop bisa Google Chrome, bisa Firefox atau yang lainnya. Tapi kalau di handphone paling gampang menggunakan Google Chrome, tinggal ketik digital.orari.org.id, aksesnya ke sana, semua anggota aksesnya ke sana, dan itu masing-masing anggota itu bisa mengakses sendiri. Jadi pengurus tidak bisa mengakses ke sana. Kemudian ketika nanti masuk ke sana akan muncul username dan password. Username-nya adalah pulsa masing-masing, password-nya adalah IAR, nomor IAR. Silakan langsung dimasukkan di sana. Setelah nanti bisa masuk di sana, nanti ada kolom di mana kita mendownload KTA, kemudian signboard dan lain sebagainya. Kemudian tambahannya, kalau mungkin aplikasi yang dulu foto KTA kita nggak bisa diganti, mungkin waktu ujian ngasih fotonya sembarangan. Nah, ketika dicetak KTA aneh, kok fotonya jelek ternyata kan gitu. Ini di aplikasi yang ini bisa diganti, tetapi cara menggantinya harus masuk dulu ke aplikasinya SDPPI. Masuk ke aplikasinya SDPPI, nanti di sana ada kolom untuk penggantian foto. Setelah kita ganti foto kita di websitenya SDPPI, secara otomatis di websitenya Orari akan berganti, dan di KTA kita fotonya sudah ganti. Itu untuk yang terbaru. Kemudian untuk informasi yang kedua berkaitan dengan database anggota. Nah ini saya agak kebingungan. Saya sempat minta ke Mas Yayan, ternyata saya tidak tahu nomornya ganti atau seperti apa. Saya telepon tidak bisa, kemudian saya WA, ternyata hanya centang 1, mungkin ganti nomor. Kemudian saya tanya ke Pak K, saya dikasih data, ternyata itu data lama. Ada sekitar 189 anggota. Di situ untuk Bravonya ada 3. Kemudian yang saat ini posisinya sudah Charlie, di database itu masih Delta. Kemudian ada beberapa anggota baru yang belum masuk ke database itu. Jadi kayak kemarin Pak Sony, Mas kok jenengku tidak ada, ya itu karena datanya saya dapat itu. Kenapa saya share ke grup, sengaja supaya saya dikomplain. Artinya oh berarti memang database ini banyak yang belum update. Nah untuk mensiasatinya, kemarin saya sempat share link ke teman-teman. Saya nyuwun tulung dibantu diisi dan juga diinformasikan ke teman-teman yang lain. Kalau bisa sebelum pelaksanaan muslok, database anggota itu sudah masuk. Karena banyak nomor handphonenya itu teman-teman yang ganti. Nah ini jadi informasi-informasi dari lokal itu banyak yang nggak tersampaikan ke rekan-rekan, dan juga kebetulan saya ada aplikasi untuk robot share informasi. Jadi nanti teman-teman itu kalau yang nomor teleponnya sudah saya save, sudah terdata di database sistem saya, otomatis akan terdapat informasi terkait kegiatan yang ada di lokal. Bentuknya PDF biasanya. Nah itu tidak perlu dibalas karena itu yang ngirim bukan saya, yang ngirim robot. Itu
dari 189 anggota yang sudah ada nomor WA-nya otomatis kekirim, dapat semua. Mungkin nanti rencananya ke depan saya ada nomor khusus lah, saya minta izin bahwa ada nomor khusus untuk nomor lokal, jadi yang nge-share adalah nomor itu. Jadi itu yang nge-share bukan saya, yang nge-share adalah robot. Robotnya punyanya Lokal Kendal, dari websitenya Lokal Kendal. Jadi semua informasi akan ke share ke teman-teman semua. Nah ini saya minta tolong, yang saya pernah share di grup lokal, minta tolong yang bit.ly/data Lokal Kendal, mohon teman-teman isi dan juga diinformasikan ke rekan-rekan yang lain supaya nomor WA-nya tersave di sistemnya Lokal Kendal, supaya nanti ketika ada informasi teman-teman dapat WA. Oke, mungkin informasi dari saya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bila dari pengurus itu mengkoordinir, misalkan ini Pak Tohari suruh nyetak sendiri, download sendiri, mungkin tidak bisa. Jadi bagaimana kalau dibantu